Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Bos Honda makin cemburu. Lagi-lagi naik podium di MotoGP Austria 2025, Marc Marquez semakin tak terkejar. Marc Marquez kembali memperlihatkan keperkasaannya di ajang MotoGP 2025. Pembalap anyar Ducati Lenovo itu sukses menaklukkan sirkuit Red Bull Ring, Austria, dalam balapan penuh drama pada Minggu kemarin. Kemenangan ini menjadi catatan istimewa, lantaran Marquez untuk pertama kalinya mampu meraih podium tertinggi di lintasan yang selama ini dikenal ramah dengan motor-motor Ducati. Dengan hasil ini, Marquez mencatat 6 kemenangan beruntun di musim 2025. Dominasi luar biasa yang membuat persaingan di klasemen semakin timpang. Tak sedikit yang menilai, gelar juara dunia MotoGP 2025 kini hampir mustahil direbut dari tangan pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Sejak awal balapan, tensi tinggi sudah terasa di Red Bull Ring. Marco Bezzecchi, andalan Aprilia Racing, memulai lomba dari posisi terdepan setelah tampil impresif di sesi kualifikasi. Ia langsung memimpin jalannya balapan sejak tikungan pertama, diikuti Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di belakangnya. Bagnaia sempat menempel ketat Bezzecchi, namun hanya bertahan sebentar. Pada tikungan ketiga lap kedua, Marquez melakukan manuver brilian menyalip Bagnaia. Aksi agresif ini menandakan bahwa ia tak ingin memberi ruang bagi rival-rivalnya. Bezzecchi sempat memperlebar jarak hingga 0,8 detik di pertengahan lomba. Namun, pengalaman dan kesabaran Marquez membuat jarak itu tak pernah benar-benar aman. Lap demi lap, Marquez menjaga ritme balap, menjaga ban, sekaligus mengintai kesempatan. Puncak ketegangan terjadi di lap ke-19. Pada tikungan ketiga, Marquez menyalip Bezzecchi dengan gaya khasnya, late braking yang presisi. Bezzecchi sempat membalas di tikungan ke-6, namun Marquez menunjukkan kelasnya. Pada tikungan pertama lap berikutnya, ia kembali merebut posisi terdepan dan tak terkejar lagi. Sementara itu, Bezzecchi yang mulai kehilangan ritme justru harus rela posisinya direbut oleh Fermin Aldeguer. Situasi ini membuat Marquez melenggang sendirian hingga garis finish, memastikan kemenangan ke-6-nya secara beruntun. Bagi Marquez, podium di Red Bull Ring memiliki makna tersendiri. Selama bertahun-tahun, sirkuit ini dikenal sebagai salah satu benteng Ducati, tempat di mana para pembalap pabrikan Italia itu kerap tampil dominan. Namun, meski kini membela Ducati, Marquez justru baru pertama kali bisa naik podium tertinggi di Austria sepanjang karirnya di MotoGP. Saya sangat bahagia bisa menang di sini. Austria selalu menjadi sirkuit sulit bagi saya, bahkan ketika bersama Honda. Tapi kali ini saya merasa nyaman, motor bekerja sempurna, dan strategi balapan berjalan sesuai rencana, ujar Marquez usai balapan. Kemenangan ini juga menjadi sinyal keras bagi para rivalnya. Tidak hanya soal kecepatan motor Ducati, tetapi juga bagaimana Marquez mampu memaksimalkan potensi mesin, memadukannya dengan mentalitas juara, serta kelihayan membaca jalannya lomba. Di tengah euforia Ducati, kabar ini tentu menjadi tamparan keras bagi Honda. Sejak kepergian Marquez ke Ducati Lenovo di awal musim 2025, performa tim Repsol Honda merosot tajam. Mereka kesulitan menembus posisi 5 besar, bahkan kerap tercecer di papan tengah. Tak heran, rumor menyebut para petinggi Honda semakin menyesali kepergian Marquez. Apalagi setiap kali sang mantan pembalap naik podium, sorotan media selalu mengaitkannya dengan kegagalan Honda membangun motor kompetitif. Marquez bukan hanya pembalap, dia adalah simbol. Honda kehilangan bukan sekadar talenta, tapi juga ikon. Sekarang kami harus menatap kenyataan, bahwa ia semakin sulit dikejar, ujar seorang sumber internal Honda yang dikutip media Spanyol. Dengan tambahan 25 poin dari MotoGP Austria, Marquez kini mengoleksi 418 poin. Ia unggul sangat jauh dari adiknya, Alex Marquez, yang berada di peringkat kedua dengan 276 poin. Sementara Francesco Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali, harus puas duduk di posisi ketiga dengan 221 poin.
Jarak 142 poin antara Mark dan Alex membuat peluang perebutan gelar juara dunia praktis hampir tertutup. Dengan 6 seri tersisa, para pesaing butuh keajaiban besar untuk bisa mengejar. Jika tren kemenangan ini berlanjut, Marquez berpeluang besar mengunci gelar juara dunia ke-8-nya di kelas MotoGP lebih cepat dari jadwal. Kemenangan di Austria tidak hanya menegaskan dominasinya di musim 2025, tetapi juga menandai kebangkitan karirnya setelah beberapa tahun dilanda cedera. Para pengamat menilai, kepindahan ke Ducati adalah keputusan paling tepat dalam karir Marquez. Motor Desmosedici yang terkenal bertenaga kini berpadu dengan insting balap seorang juara sejati. Kombinasi ini membuat lawan-lawan sulit mencari celah. Marquez bukan sekadar memanfaatkan motor yang kuat, dia membuat motor itu lebih menakutkan. Perbedaannya jelas terlihat dibanding pembalap Ducati lain, komentar mantan juara dunia, Jorge Lorenzo. Meski Marquez tampil dominan, persaingan di MotoGP 2025 tetap menyajikan drama menarik. Marco Bezzecchi dengan Aprilia menunjukkan potensi besar. Fermin Aldeguer yang masih muda juga makin konsisten tampil di barisan depan. Namun, semua sorotan tetap tertuju pada Marquez. Bagi para rival, menumbangkan The Baby Alien kini menjadi misi tersendiri. Bagi penonton, pertanyaannya hanya satu, sampai kapan dominasi Marquez ini akan bertahan? Yang jelas, untuk sementara waktu, bos-bos Honda harus terus menahan rasa cemburu. Sang mantan pembalap andalan kini kian bersinar bersama tim lain, meninggalkan Honda dalam bayang-bayang masa keemasan yang semakin terasa jauh. Fermin Aldeguer ingin belajar dari Marc Marquez usai duel sengit di MotoGP Austria 2025. MotoGP Austria 2025 menghadirkan duel menarik yang membuat para penonton di Red Bull Ring terpukau. Marc Marquez, pembalap andalan tim Ducati Lenovo, akhirnya sukses meraih kemenangan ke-6 beruntun musim ini. Namun, di balik kemenangan yang tampak mulus tersebut, Marquez harus menghadapi ancaman serius dari seorang pendatang baru yang mencuri perhatian, Fermin Aldeguer. Kemenangan ini sangat berarti bagi Marquez. Pasalnya, sejak balapan MotoGP digelar di Red Bull Ring, ia belum pernah sekalipun merasakan manisnya podium tertinggi di sirkuit tersebut. Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Marquez masih menjadi sosok dominan di MotoGP meski banyak wajah baru bermunculan. Namun, yang membuat balapan Austria 2025 semakin menarik adalah kemunculan sosok Fermin Aldeguer, rookie tim Gresini Ducati, yang tampil tanpa beban dan justru nyaris menggagalkan kemenangan Marquez. Balapan pada Minggu sore itu semula diprediksi akan berlangsung ketat antara Marquez dan Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia yang tampil kuat sejak awal lomba. Bezzecchi sempat memimpin cukup lama hingga lap ke-20, sebelum akhirnya Marquez menemukan celah untuk menyalip dan menguasai posisi terdepan. Dengan strategi cerdasnya, Marquez berusaha menjaga ritme balapan agar ban belakangnya tetap awet hingga lap terakhir. Ia pun sempat merasa cukup aman dengan jarak sekitar 2 hingga 3 detik dari grup pembalap di belakangnya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat melirik papan informasi di pinggir lintasan, Marquez menyadari adanya ancaman mendekat. Tulisan Renato Someone membuatnya bingung. Ia tidak tahu siapa pembalap yang tiba-tiba mampu memangkas jarak. Baru setelah Bezzecchi tersalip, Marquez mengetahui bahwa sosok misterius itu adalah Aldeguer, sang debutan berusia 20 tahun. Ketika saya melihat gap tinggal 1 detik, saya sempat khawatir. Lalu saya sadar itu Aldeguer, dan saya tahu dia punya sesuatu yang berbeda dari pembalap Ducati lainnya, ujar Marquez, dikutip dari Crash.net. Marquez mengungkapkan bahwa sehari sebelum balapan, ia dan tim sudah menganalisis data para rival. Dari hasil pengamatan, hanya Aldeguer yang mampu menjaga kondisi ban lebih baik dibanding pembalap Ducati lain. Hal ini membuatnya lebih waspada. Sejak kemarin, kami perhatikan dia tidak mengalami degradasi ban sebesar yang lain. Itu membuat saya berpikir, oke, jika dia bisa menjaga ritme hingga akhir, dia akan berbahaya, kata Marquez. Beruntung, pengalaman berbicara.
Marquez tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus menekan habis. Di pertengahan balapan, ia sengaja mengendurkan serangan demi menghemat ban. Strategi ini akhirnya terbukti tepat, karena di lap-lap terakhir ia mampu mengimbangi kecepatan Aldeguer dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Marquez menutup balapan dengan keunggulan tipis 1,118 detik atas Aldeguer. Hasil ini memperlebar jaraknya di klasemen kejuaraan dunia menjadi 142 poin, sebuah margin yang semakin menegaskan dominasinya musim ini. Meski gagal meraih kemenangan, Fermin Aldeguer pulang dari Austria dengan kepala tegak. Bagi seorang rookie, finish di posisi kedua dan mampu memberi tekanan pada juara dunia 8 kali tentu merupakan pencapaian luar biasa. Dalam wawancara usai balapan, Aldeguer mengaku dirinya sangat menikmati jalannya lomba. Ia merasa mampu mengelola ban dengan baik, sehingga bisa menyalip pembalap lain dengan relatif mudah. Bahkan sempat terlintas dalam pikirannya untuk meraih kemenangan. Ketika saya berada di belakang pembalap lain, saya selalu mencoba menyalip. Dan ternyata itu tidak sulit. Ritme saya bagus, ban juga masih terjaga. Di titik itu saya sempat berpikir bisa menang, ujar Aldeguer. Namun, kenyataan berbicara lain. Melawan sosok sekelas Marquez ternyata bukan perkara mudah. Tentu saja melawan Mar sangat sulit. Dia berada dalam performa luar biasa, dan dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Saya masih banyak belajar, lanjutnya. Aldeguer pun secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menjadikan Marquez sebagai panutan. Baginya, pengalaman dan kecerdikan Marquez di lintasan adalah sesuatu yang tak bisa dipelajari hanya dalam satu musim. Mark adalah contoh nyata bagaimana pengalaman bisa membuat perbedaan. Saya ingin belajar darinya, bagaimana dia membaca balapan, bagaimana dia menjaga ban, dan bagaimana dia tetap tenang meski berada di bawah tekanan, ucap Aldeguer. Duel antara Marquez dan Aldeguer di Red Bull Ring menjadi simbol menarik dalam perjalanan MotoGP. Di satu sisi ada legenda hidup yang sudah menorehkan puluhan kemenangan dan gelar dunia, sementara di sisi lain ada talenta muda yang baru memasuki panggung besar namun sudah menunjukkan potensi luar biasa. Banyak pengamat menilai bahwa kehadiran Aldeguer bisa menjadi warna baru dalam persaingan MotoGP. Jika ia mampu terus konsisten dan berkembang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pesaing serius Marquez dalam perebutan gelar di masa depan. Sementara itu, Marquez sendiri mengakui bahwa talenta muda seperti Aldeguer adalah motivasi baginya untuk terus meningkatkan diri. Saya senang melihat pembalap muda datang dengan semangat besar. Itu membuat saya juga harus bekerja lebih keras. MotoGP butuh sosok-sosok seperti dia, ungkap Marquez. Balapan di Austria 2025 mungkin akan dikenang sebagai titik awal dari rivalitas baru di MotoGP. Fermin Aldeguer menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar rookie biasa, melainkan calon bintang besar. Sementara Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa pengalaman, strategi, dan mental juara masih menjadi senjata utama untuk meraih kemenangan. Dengan sisa musim yang masih panjang, publik ini menanti apakah Aldeguer bisa kembali memberi tekanan pada Marquez di seri-seri berikutnya. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 semakin menarik untuk diikuti. MotoGP Austria 2025, Marc Marquez menangi duel sengit lawan Bezzecchi, raih kemenangan ke-6 beruntun. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Rider tim Ducati Lenovo itu sukses merebut kemenangan dramatis di MotoGP Austria 2025 usai mengalahkan Marco Bezzecchi dalam duel sengit yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ke-6 secara beruntun bagi Marquez musim ini, mempertegas dominasinya di klasemen sementara MotoGP 2025. Bezzecchi, yang tampil impresif sepanjang akhir pekan, memulai balapan dari posisi pole. Pembalap tim pabrikan Aprilia Racing tersebut langsung melesat di awal lomba dan berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak lampu start padam. Di belakangnya, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo dan Marc Marquez menguntit ketat di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal.
Tak butuh waktu lama bagi Marquez untuk menyalip Bagnaia dan merebut posisi kedua. Dengan gaya balap agresif namun penuh perhitungan, Marquez mulai memberikan tekanan konsisten kepada Bezzecchi yang mencoba menciptakan celah di depan. Bezzecchi mampu menjaga keunggulan hingga setengah balapan, menunjukkan kecepatan dan ketahanan yang luar biasa. Namun, tekanan dari Marquez semakin menjadi, terlebih setelah Jorge Martin mengalami kecelakaan di lap ke-13 dan gagal melanjutkan balapan. Hilangnya Martin dari persaingan membuat fokus penonton tertuju pada duel di depan antara Bezzecchi dan Marquez. Puncak ketegangan terjadi di lap ke-19. Di tikungan keempat, Marquez melakukan manuver brilian untuk menyalip Bezzecchi dan merebut pimpinan lomba. Namun Bezzecchi tak tinggal diam. Hanya 2 tikungan berselang, tepatnya di tikungan ke-6, ia berhasil membalas dan kembali memimpin balapan. Aksi saling overtake antara 2 pembalap ini memanaskan suasana di tribun penonton yang memadati Red Bull Ring. Namun, keunggulan Bezzecchi tak bertahan lama. Di lap ke-20, Marquez kembali menyalip Bezzecchi dan kali ini ia tidak memberi kesempatan lagi untuk disusul. Sementara Marquez mulai memperlebar jarak, Bezzecchi justru kehilangan fokus dan konsentrasinya goyah. Hal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Fermin Aldeguer dari Gresini Racing yang menyusul dan mengambil alih posisi kedua. Dengan hanya 5 lap tersisa, Marquez tak tergoyahkan di depan. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu tampil tanpa celah, mengelola bannya dengan sangat cerdas, dan menjaga ritme hingga bendera finish dikibarkan. Ia menyentuh garis finish dengan waktu yang solid, unggul beberapa detik dari Aldeguer dan Bezzecchi yang harus puas finish di posisi kedua dan ketiga. Kemenangan ini menjadi tonggak penting bagi Marquez. Selain menjadi kemenangan ke-6-nya secara beruntun musim ini, hasil ini juga mempertegas statusnya sebagai kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2025. Marquez kini memimpin klasemen dengan selisih poin yang semakin lebar dari para rivalnya. Usai balapan, Bezzecchi tak menutup kekagumannya terhadap Marquez. Dalam sesi wawancara, pembalap berusia 26 tahun itu mengaku ingin belajar dari sang juara, terutama dalam hal pengelolaan ban. Mark sangat cerdas dalam mengelola ban. Saya rasa itu yang menjadi pembeda hari ini. Saya sempat memimpin dan merasa nyaman, tapi dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menjaga ban tetap dingin. Saya ingin belajar dari dia, ujar Bezzecchi dengan nada sportif. Marquez sendiri memberikan pujian kepada Bezzecchi atas performanya yang kompetitif. Marco adalah lawan yang tangguh hari ini. Dia cepat, sangat agresif, tapi tetap fair. Duel kami sangat menyenangkan. Saya hanya berusaha menjaga ban saya tetap optimal hingga akhir balapan, dan itu membuahkan hasil, kata Marquez. Di sisi lain, performa Aldeguer juga layak mendapat sorotan. Pembalap muda asal Spanyol itu tampil stabil dan konsisten, memanfaatkan peluang yang ada untuk merebut podium kedua. Aldeguer kini menjadi salah satu nama yang mulai diperhitungkan dalam persaingan papan atas MotoGP. Nasib kurang beruntung justru menimpa beberapa pembalap lain. Jorge Martin, yang masih berjuang bangkit setelah beberapa hasil kurang maksimal, kembali harus menelan pil pahit setelah crash di pertengahan lomba. Sementara Francesco Bagnaia yang sempat mengisi posisi kedua di awal lomba, harus puas finish di urutan kelima setelah mengalami masalah grip di paruh kedua balapan. Dengan balapan yang menyisakan 8 seri lagi, persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin menarik. Namun, jika performa Marc Marquez tetap konsisten seperti ini, akan sangat sulit bagi pembalap lain untuk menghentikannya. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez tidak hanya memantapkan posisinya di klasemen, tetapi juga kembali membuktikan bahwa pada usia 32 tahun, ia masih menjadi raja di lintasan. Diakui Marco Bezzecchi, sulit taklukan Marc Marquez di MotoGP Austria 2025. Marquez menangi duel sengit lawan Bezzecchi. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya belum habis. Pembalap veteran asal Spanyol itu sukses mengukuhkan dominasinya di musim MotoGP 2025 dengan merebut kemenangan dramatis di Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, pada minggu kemarin.
Dalam balapan yang syarat adu strategi dan adrenalin tersebut, Marquez mengalahkan Marco Bezzecchi lewat duel sengit yang berlangsung hampir sepanjang balapan. Meski Bezzecchi sempat memimpin sejak awal, pada akhirnya pengalaman dan kecermatan Marquez berbicara lebih banyak. Marco Bezzecchi memulai balapan dari posisi pole setelah mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi. Start yang sempurna membuat pembalap itu langsung melesat ke depan sejak lampu hijau menyala. Ia diikuti oleh Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang menempati posisi kedua dan ketiga secara berurutan. Bezzecchi terlihat sangat percaya diri di beberapa lap pertama. Ia mencoba menjaga ritme dan menjauh dari kejaran rival-rivalnya. Namun, tekanan datang dari belakang, terutama dari Marquez yang terus menguntit dengan sangat agresif. Tak butuh waktu lama, pada lap keempat, Marc Marquez berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi kedua. Sejak saat itu, duel antara Bezzecchi dan Marquez pun dimulai. Marquez, yang kini tampil sebagai pembalap Ducati Lenovo Team sejak awal musim 2025, tampil sangat taktis. Ia tak terburu-buru mengambil alih pimpinan balapan, melainkan terus menempel Bezzecchi sambil mencari celah. Beberapa kali Marquez mencoba menyerang, namun Bezzecchi dengan cerdas menutup racing line dan menjaga kecepatan. Bezzecchi sempat menunjukkan ketangguhannya dengan mempertahankan posisi terdepan hingga lebih dari separuh balapan. Namun, insiden yang menimpa Jorge Martin pada lap ke-13 sempat mengubah dinamika balapan. Martin mengalami crash di tikungan cepat dan gagal melanjutkan lomba. Sementara itu, Bezzecchi dan Marquez tetap fokus melanjutkan pertarungan mereka di barisan depan. Drama sesungguhnya terjadi pada lap ke-19. Marc Marquez yang terus memberi tekanan akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi di tikungan keempat. Namun, tak lama berselang, Bezzecchi merespons dengan sangat cepat. Ia berhasil mengambil kembali posisi pertama di tikungan ke-6, memaksa Marquez untuk menahan diri sejenak. Namun, pada lap ke-20, Marquez akhirnya menunjukkan kelasnya. Dengan manuver presisi tinggi, ia mengambil alih pimpinan balapan untuk kedua kalinya. Kali ini, ia tak memberi celah sedikit pun bagi Bezzecchi untuk menyerang balik. Setelah lap ke-20, saya tahu saya harus bermain cerdas. Saya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang dan saat momen itu datang, saya tidak boleh ragu sedikit pun, ujar Marquez usai balapan. Bezzecchi, yang berusaha keras mengejar kembali, justru kehilangan konsentrasi. Di tengah usahanya menempel Marquez, ia membuka ruang yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh pembalap muda sensasional Pedro Acosta dan Fermín Aldeguer. Namun dari keduanya, hanya Aldeguer yang benar-benar konsisten hingga akhir. Pembalap asal Spanyol itu sukses mengambil alih posisi kedua dari Bezzecchi yang tampak mulai kehabisan grip ban belakang di 5 lap terakhir. Meski hanya finish di posisi ketiga, Bezzecchi tetap tampil impresif. Seusai balapan, ia mengakui bahwa menghadapi Marquez dalam kondisi on fire adalah tantangan yang luar biasa sulit. Mar adalah pembalap yang sangat sulit untuk dikalahkan, apalagi di saat dia sedang tampil seperti ini, kata Bezzecchi dalam konferensi pers. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Tapi dia sangat pintar dalam membaca balapan dan tahu kapan harus menyerang. Pembalap Italia itu juga mengaku bahwa timnya telah melakukan pekerjaan luar biasa sepanjang akhir pekan. Namun pada akhirnya, pengalaman Marquez dan kemampuan membaca ritme balapan menjadi pembeda. Tim saya bekerja luar biasa, motor juga dalam kondisi terbaik. Tapi hari ini, saya kalah dari pengalaman dan strategi. Marquez tahu persis kapan harus menyerang dan bagaimana menjaga posisi. Saya rasa itu yang membuat dia menang, tambah Bezzecchi. Kemenangan ini menjadi yang ke-6 secara beruntun bagi Marc Marquez di musim 2025. Setelah sebelumnya menang di Assen, Sachsenring, Silverstone, Mugello, dan Brno, Marquez kini mengokohkan dirinya sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan 6 balapan tersisa, persaingan di papan atas klasemen semakin panas. Namun, Marquez tampak semakin sulit dihentikan. Mentalitas juara dan pengalaman yang dimilikinya membuatnya selalu mampu tampil maksimal dalam tekanan. Saya hanya ingin menikmati setiap balapan. Tidak ada tekanan, saya sudah melewati banyak hal dalam karir ini.
Sekarang saya hanya fokus satu balapan ke satu balapan, ujar Marquez, menanggapi peluangnya meraih gelar juara dunia ke-9 di kelas Premier. Sementara itu, para pesaingnya seperti Bagnaia, Bezzecchi, dan Martin harus segera menemukan cara untuk menghentikan laju Marquez jika tak ingin peluang mereka menipis. MotoGP 2025 masih panjang, namun Marc Marquez kembali mengirimkan pesan kuat, dia belum selesai. Go.